aspirasi, mudah-mudahan bisa direalisasikan. Sedikit aja pertanyaan dari saya, Pak, kapan pasar Cimindi mau dibangun? Nah itu ya Pak, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah apa yang dapat dilakukan untuk Bapak Ketua DPRD Kota Cimahi untuk membangun kerjasama yang lebih erat dengan UMKM, khususnya UMKM yang di pasar Cimindi, agar usaha kita dapat berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas lagi, Pak? Ya, mungkin itu pertanyaan saya, Pak. Bapak Ketua, saya mau curhat, Pak, sekalian tanya ini, Pak. Saya kan pedagang ayam, Pak, dari pasar Cimindi. Dulu kan waktu pedagang sebelum ada MBG, banyak pedagang di pinggir jalan jualnya murah-murah, harga agak hancur. Sekarang malah tambah hancur, Pak, semenjak ada MBG. Jadi saya minta solusinya gimana biar harganya nggak terlalu melambung. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pasar Cimindi ini sebenarnya kan beberapa hal sudah dilakukan sebenarnya. Yang kemarin saya juga dapat aspirasi dari Pak Jeffrey, itu kumaha Pak, saya juga ingin tahu, padahal kemarin sudah saya, jujur aja Pak, sudah saya ACC dan sudah ditetapkan. Nah, tapi nggak tahu meetingnya berapa, nanti kita diskusi lebih dalam. Jadi Pak Ujang, semuanya sudah, hanya nanti kita juga sebenarnya ingin tahu. Pak Ujang, mungkin saya boleh bertanya, ada Pak Jeffrey dan kawan-kawan sekalian, kira-kira dengan kondisi saat ini seperti ini, aspirasi yang mau disampaikan terutama pada kami atau pemerintah kota melalui DPRD tentunya mau seperti apa gitu. Jadi pemenahannya itu Pak, pemenahannya mungkin apakah lahan parkirnya, atau mungkin kios-kiosnya di sini, atau mungkin lantai bawahnya, mungkin kios-kios yang di lantai. Pertanyaannya, bagaimana DPRD dapat mendukung dan mensosialisasikan UMKM di Cimahi agar memiliki akses lebih luas dalam pemasaran dan pengembangan usahanya, Pak? Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau umpama pasar Cimindi seperti ini terus, mungkin tidak ada perubahan, tidak ada pembangunan, tidak ada saling komunikasi sesama yang di komisi sama dengan di pasar, mungkin seperti ini terus. Kebanyakan mungkin hanya janji terus gitu Pak, belum terlaksana gitu Pak. Revitalisasi pasar Cimindi ini dilakukan oleh pemerintah. Karena apa? Yang pasar Tabo, pasar Batu Jajar itu bisa cepat dibangun toko itu kan oleh swasta. Dan itu nanti pembiayaannya akan kembali kepada kita pedagang. Karena itu dari itu 100 juta, 200 juta. Tapi kalau kita pasar Cimindi ini dibangun oleh pemerintah, kita hanya cukup menyiapkan surat aja, surat kios aja, situnya aja. Itu kita hanya membayar retribusinya aja. Kenapa kita memperjuangkan pasar ini dibangun oleh pasar pemerintah? Tahu lah itu kepentingannya apa? Kepentingan politik. Memperjuangkan. Memang kayak dibangun. Alhamdulillah udah beberapa kali kita melaksanakan pelatihan itu di Jogja. Ya, dengan tujuan untuk mempromosikan batik Cimahi gitu ya. Nah, mungkin Bapak atau dari pemerintah atau dari Dewan nanti kalau ada butuh pengadaan batik, mungkin bisa alternatif ya Pak, karena kemarin yang produsen batik di Cimahi kan baru beberapa ya, hanya 1-2. Nah sekarang ada produsen baru binaan dari Disdagperin. Jadi mohon Bapak untuk mempromosikan lagi ya. Ini demi terkenalnya batik Cimahi. Kalau saja ya, maksudnya apakah ini memang bisa anggarkan dari APBD kita atau seperti apa sehingga menjadi program pemerintahan itu untuk cek dulu. Tapi harusnya itu satu. Yang kedua, komoditinya tidak lengkap, ya nanti dibantu Pak Jeffrey untuk menjawabnya ya, yang ahli di bidang pemasaran. Terus yang kedua di bawah PCSB dulu sudah Pak, sudah saya tetapkan, sudah saya ketok, bahkan permintaan saya secara langsung agar mengalokasikan anggaran
ke pasar Cimindi untuk mengatasi lantai bawah yang becek. Udah tahun depan waktu saya juga ngobrol dengan Pak Juri, alam saya juga belum cek kembali, ya saya belum cek kembali apakah ketetapan yang sudah disepakati bersama itu dijalankan atau enggak. Itu oleh tamu-tamu di DPRD Cimahi itu kita prioritaskan adalah oleh produk dari IKM sebenarnya. Alhamdulillah. Nah ini pernah terjadi. Nanti kita udah lagi lah menghilangkan kayak pelakat-pelakat itu sudah kita kurangi. Jadi pada waktu itu justru cindera mata yang kita berikan kepada para tamu yang datang atau kita datang ke daerah lain itu kita selalu bawa Batik Cimahi dulu. Ya nanti saya sudah pegang kartu namanya, nanti insya Allah akan saya dorong sekwan ketika ya ada tamu datang ataupun kita berkunjung ke daerah lain, ya oleh-olehnya ataupun cindera matanya adalah Batik Cimahi atau produk IKM yang lain boleh sebenarnya, mungkin makanan, ciri khas apa itu juga boleh. Itu juga senantiasa kita lakukan pada waktu itu. Ya mungkin kita juga bisa sebatas itu, tetapi kita kan belum bisa mendorong karena pemerintah kota melalui dinas-dinas terkait itu sangat banyak sekali. Nah, mereka juga kegiatannya seperti apa kita juga kurang paham ketika ingin memajukan tapi ya mengenalkan produk batik asli Cimahi. Tetapi setidaknya dari kita, organisasi kita sendiri, dari kantor kita sendiri itu bisa kita lakukan walaupun nggak dalam jumlah banyak ya. Ketika kamu setahun berapa kali ya gitu. Jadi memang itu maaf harganya rata-rata berapa satu itu Bu? Pengurus dan juga anggota paguyuban Pasar Cimindi atas silaturahmi ini, dan insya Allah aspirasi-aspirasi yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami akan kita tindak lanjuti ya, terutama mungkin Pak Jeffrey mohon izin nanti kami akan insya Allah mengundang Disda Koperin lah untuk langsung bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Kan mungkin berbeda ketika Pak Jeffrey atau Bapak Ibu sekalian ketemu dengan Disda Koperin tanpa ada kita, kan mungkin berbeda ya ngomongnya, gaya bicaranya. Tetapi ketika ada kita itu nanti berbeda Bu, sangat berbeda situasinya, termasuk mungkin Bapak Ibu saya yakin akan lebih berani mengungkapkan aspirasi yang disampaikan ketika didampingi oleh kami ya, karena kami adalah wakil dari Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, insya Allah ide-ide tadi contoh mungkin berkunjung berkala dan yang lainnya akan kita bahas ya di rapat-rapat DPRD, terutama rapat rencana kerja DPRD. Dan saya insya Allah akan memasukkan ya setiap komisi nanti kunjungan berkala ke wilayah, ke daerah itu bisa dilakukan, tapi usulannya 1 atau 2 bulan sekali, mungkin 2 sampai 3 bulan sekali lah ya. Kalau 1 bulan sekali mungkin terlalu kecepatan ya. Sekarang ketemu mungkin bulan depan ketemu lagi, visi Bapak Ibu bosan sama kita kan ini, yang penting agak lama dikit 2 atau 3 bulan nanti rasa kangennya itu ada kan ini ya Pak ya. Itu insya Allah. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf ya apabila selama ini DPRD Kota Cimahi belum bisa memberikan mengabulkan ataupun memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian, terutama khususnya di pedagang pasar Cimindi ini. Insya Allah dengan kunjungan saya hari ini juga didampingin oleh pendamping kami lebih diingatkan kembali.